Haleluya. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan, bahkan pemirsa, sahabat yang ada di media sosial. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat kita berjumpa lagi. Selamat kita memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan saat ini. Haleluya Yesus Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Layakan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak disembah. Ini setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memulaikan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh ya Roh Kudus. Penuhi setiap kami saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku ya Tuhan. Allah Roh Kudus, ubah hatiku oh Yesus, celikanku jamah, ku rindu hadirat-Mu. Kembali dari awal ya Yesus Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami ya Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku ya Yesus Tuhan. Celikanku jamah, ku rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus Tuhan. Engkau Maha Kudus Tuhan. Oh dan ku sanjung mulia Yesus Tuhan. Bagi-Mu Tuhan ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung ya Yesus, Engkau mulia Tuhan. Mulia bagi-Mu Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami ya Yesus Tuhan.
ubah hatiku. Yesus Tuhan, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat. Kami sembah, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia Tuhan, mulia bagimu kami sembah, ku sembah kudus, kudus ya Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dengan lembut ku sembah kudus, kudus Yesus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi Tuhan, ku sembah kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia ya Tuhan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, penuhi kami Tuhan Yesus, ya Allah ya Roh Kudus. Haleluya Yesus Tuhan, kami rindu Kau selalu Tuhan, kami rindu Engkau ya Tuhan, dalam hidup kami Tuhan, dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, ubah setiap kami Tuhan, celikan setiap kami Tuhan Yesus, jamah kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, rindu hadirat-Mu. Mari sembah Tuhan. Yesus, Yesus. Kau kudus, Engkau yang layak disembah Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kami sanjung, kami hormat, segala pujian bagimu Tuhan, segala penyembahan, penghormatan kami Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang kudus.
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu, hanya bagimu Tuhan. Haleluya, bagimu Tuhan. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan, dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh, sungguh besar, besar kasih setiamu. Sungguh nyata di dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, darahmu, darahmu telah layakkan kehidupanku. Ya Tuhan, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, Bagimu segala pujian dan Yesus Tuhan. kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. nyata di sepanjang hidupku. Ya Yesus Tuhan, Darah-Mu telah layakkan Yesus Tuhan. kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa Tuhan, Tiada kata yang bisa lukiskan indahmu. lukiskan indahnya Oh Yesus Tuhan, bagimu bagimu segala dan pujian kemuliaan. dan kemuliaan. Oh, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam kami menyembah Yesus Tuhan. dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Ku tinggikan Engkau Tuhan,
kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, Yesus Tuhan, sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Ya Yesus, Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh Yesus Tuhan, oh Tiada kata yang bisa lukiskan indahmu Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. bagimu segala pujian kami Bagimu Tuhan. segala pujian Oh, dan kemuliaan. Oh Yesus Tuhan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah Engkau Tuhan, dalam roh dan kebenaran. ku Ku tinggikan tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah Yesus Tuhan, dalam roh dan kebenaran. ku tinggikan Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, melebihi segalanya Tuhan. Kami tinggikan Engkau di atas segalanya. Lebih dalam ku menyembah Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, dalam roh dan kebenaran. Yesus, hanya Kau yang layak, hanya Kau Allah yang layak. Kau Raja di atas segala raja. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang melebihi Engkau Tuhan. Mulia Engkau Tuhan, mulialah namamu.
Tilik setiap hati-hati kami Tuhan. Oh. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terus dalam hadirat Allah. Haleluya. Oh. Ya Bapa, Kau yang setia, Kau yang paling setia, Kau yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, apakah Setia tak meninggalkan kami Tuhan. takkan meninggalkan, Dan kami percaya, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu. Amin Tuhan. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, Ya Yesus, seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu, ya Tuhan. Tuhan. Oh, Biar matamu seperti matamu pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kau setia, oh Bapa. Bapa, Kau setia, Oh Tuhan, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, oh Tuhan. Kerinduan kami, tinggikan Tuhan, tinggikan namamu. ya Yesus Tuhan. Karena ku tahu
ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, oh Tuhan Yesus, tak meninggalkan kami, dan ku percaya, ya Yesus Tuhan, milikku, dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan Tuhan, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan, Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Yesus Tuhan, kami mau jadi seperti-Mu. Ubah kami Tuhan, ya Yesus Tuhan. Setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Ubah setiap hati kami Tuhan, seperti hati-Mu, Yesus Tuhan. Biar setiap kami pancarkan kasih-Mu Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Oh, biar dunia melihat ada Engkau dalam hidup kami. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, ya Yesus, Yesus, Kau yang tak pernah meninggalkan kami, Kau yang paling setia, Kau yang paling peduli Tuhan. Yesus, ya Yesus Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, oh Tuhan. Setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku
sepertimu. Oh Yesus. Haleluya, haleluya. Meski berat Tuhan, kami mau melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Yesus, ya Yesus Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukan kami. Ya Roh Kudus, pimpin kami. Yesus, Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, oh. Saat ku tak mengerti Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Ya Tuhan, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Oh Yesus, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Tuhan, bagimu aku rela, ya Yesus Tuhan. sepenuh hati. Oh Yesus Tuhan, Serahkan diri, genapi karya-Mu. Ya Tuhan Yesus, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Oh, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba. serahkan diri, Genapi karya-Mu. Ya Yesus Tuhan, mari kembali dari awal. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Oh Yesus, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, sempurna. Oh Yesus Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar ya hidupku Yesus Tuhan. puaskan hati-Mu. Oh Tuhan,
sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. ajar kami Tuhan, ajarku memahami Semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu, ya Yesus Tuhan. bagimu aku rela Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu, ya Yesus. Serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ajar kami Tuhan. Oh, memahami semua yang Kau ingini. Agar hidup kami memuaskan Engkau Tuhan. Kami rela Tuhan, kami rela Tuhan, sepenuh hati ini menghamba. Kami serahkan hidup kami untuk menggenapi karya-Mu Tuhan dalam hidup ini. Oh Yesus, Yesus, haleluya, 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 Yesus, Yesus. Menyenangkan Engkau Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan, Tuhan Yesus, 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 Yesus. Yes, yes. Haleluya, haleluya, Yesus. Ya Tuhan, ini kami, Yesus. Kami tetap percaya. Kami percayakan hidup kami Tuhan. Kau yang sempurna, Kau yang sungguh sempurna, Yesus. Haleluya Tuhan. Oh. Ya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Tuhan, ini kami Tuhan, kami rela mengusungkan setiap bejana-bejana kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Tuhan, aku rela mengusungkan bejana Jiwaku ini ya Tuhan, ini setiap kami Tuhan. dari segala keinginanku. Haleluya
Haleluya. dan semua hasrat pribadiku. Oh Tuhan, Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci. Oh, agar Apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Tuhan, kami rela Tuhan. Oh Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini, oh Yesus, dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Ya Tuhan, oh Yesus, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, Apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Ya Tuhan, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, Kehausan jiwaku dapat memandang wajah-Mu. Ya Tuhan, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini ya Yesus Tuhan, dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. ya Yesus Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci. Oh Yesus Tuhan, Agar apapun aku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Engkau Tuhan, Saat ku pulang menghadap Bapa, Yesus Tuhan, hanya Engkau yang hanya Engkau Tuhan yang kami miliki. kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat kami pulang, Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. oh Yesus Tuhan, Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. kami pulang, Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu, kerinduan
dengan Engkau ya Tuhan kami. Kerinduan kami rela Tuhan mengosongkan setiap pribadi demi pribadi. Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, ini setiap kami Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari dengan lembut kita katakan. Oh Yesus. Saat ku Pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, dahsyat Engkau Tuhan. Bapa, kami perlu Engkau Tuhan. Satu waktu bukanlah suatu hal yang tidak pasti, melainkan satu hal yang pasti. Kami semua akan mati, kami semua akan meninggalkan hidup di kesementaraan ini. Sehingga sejatinya kalau kami menyadari hidup yang kami tinggal saat ini sementara, sedangkan hidup yang kami hidupi saat ini adalah persiapan bagi kami nanti untuk berada di tempat di mana kami seharusnya tujuan hidup kami di kekekalan, maka sewajarnya sejatinya kami mau terus mempersiapkan diri kami untuk kehidupan kekekalan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Beberapa di antara kami boleh sadar dan terus kami rindu mengajak yang lainnya untuk mau sama-sama menyadari akan hal ini. Sehingga hidup yang kami jalani saat ini di kesementaraan ini, kami benar-benar mau serius dengan Engkau, mempersiapkan hari kematian kami, mempersiapkan hari di mana kami nantinya dapat berjumpa dengan Engkau. Baik dimulai sebagai hakim yang adil menghakimi kami di tata pengadilan-Mu ya Yesus, yang mulia dan agung Tuhan kami. Yang kemudian nanti kalau kami layak, kami nantinya masuk ke langit baru, bumi baru, menjadi anggota keluarga kerajaan sorga. Untuk itu perdengarkan firman-Mu, perdengarkan suara-Mu, perkataan-Mu bagi kami, yang dapat menuntun hidup kami, mengubahkan kehidupan kami, yang dengan demikian Roh Kudus bekerja dalam diri kami, memimpin, menuntun kepada segala kebenaran, dan kebenaran itu yang sanggup mengubahkan kami sebagai wujud persiapan kami untuk berkemas pulang. Nyatakan apa yang Engkau mau, bukan apa yang aku mau. Nyatakan apa yang Engkau mau, bukan apa yang kami semua di tempat ini maupun secara online menyaksikannya yang mereka mau. Nyatakan yang Engkau mau bagi kami, karena Engkau Allah yang Maha Tahu. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kita manusia merindukan orang-orang menghargai kita. Betul. Apapun kita akan lakukan dan bersedia lakukan agar orang dapat menghargai kita. Agar kita dapat diterima oleh orang lain. Betul. Sehingga kalau misalnya sejatinya kita diterima, akan ada satu kebahagiaan. Penerimaan diri. Nah, itu yang menjadi gambar diri kita, betul. Tetapi sebaliknya kalau misalnya ya kita tidak diterima, kita jadi tidak merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Sehingga dengan segala cara kita pasti akan melakukan apapun supaya kita diterima. Betul enggak? Baik di lingkungan keluarga ya, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan manapun kita berada, termasuk di gereja Tuhan. Ya. Mendasari kebutuhan dasar hidup kita yaitu penerimaan. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita berusaha melakukan agar kita bisa diterima oleh manusia. Nah, tetapi selama ini ya kita keliru karena kita mencari penerimaan, penghormatan, penghargaan dari manusia. Sehingga tidak sedikit ya, karena kita mau mencari penghormatan, penghargaan, pengakuan ya dari keluarga, dari semuanya. Kita bahkan bisa menghalalkan segala cara. Bahkan kita bisa ya, menjadi yang terburuk sekalipun. Atau melakukan yang terburuk agar bisa diterima dalam lingkungan di tempat mana kita tinggal dan berada. Supaya kita diterima, merasa dihargai. Nah, ini kan kita manusia maunya merasa dihargai gitu. Tidak salah sahabat Bapak Ibu, tetapi kembali lagi, siapa yang memberikan penghargaan itu yang terpenting. Amin. Haleluya. Ditambah lagi dunia saat ini semakin hari semakin rusak. Gitu. Dan banyak hal termasuk komunitas, pergaulan yang membuat kita bukan semakin dekat dengan Tuhan, justru semakin menjauh dari Tuhan. Dengan dan tanpa kita sadari, sahabat Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus menyadari, sahabat Bapak Ibu, bahwa penerimaan yang sejati yaitu di mana Yesus menerima kita, Bapa menerima kita, amin. Ini yang seharusnya kita kejar. Seperti hanya lagu tadi kita nyanyikan di akhir, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Sahabat Bapak Ibu, kalau nanti kita ya baru mau mati ya, baru ingat Tuhan, waduh terlambat sahabat Bapak Ibu. Ya, terlambat. Kita sejatinya mau mendapatkan pengakuan dari Tuhan. Ini yang seharusnya kita kejar sejak hidup di kesementaraan ini. Nanti yang lainnya akan mengikuti. Di saat kita mendapatkan pengakuan dari Tuhan, yang lainnya mengikuti. Tetapi kalaupun yang lainnya tidak mau ya menerima kita karena ya kita diterima atau dihargai oleh Tuhan, kita hidup suci, kudus, tidak bercacat, tidak bercela, ya urusan orang lain tersebut, amin. Karena memang kan firman Tuhan katakan, ya, barang siapa bersahabat dengan Tuhan tentunya ditolak oleh dunia. Kalau engkau mengasihi ya, orang tuamu lebih dari Tuhan, kau tidak layak, betul enggak? Artinya apa? Kita harus prioritas itu yang utama dan bahkan satu-satunya yaitu penerimaan Tuhan dalam diri kita. Penghargaan Tuhan dalam diri kita. Karena salah kalau misalnya kita mencari penghargaan dan penerimaan dari orang-orang di sekitar kita. Salah.
Tetapi kalau kita mau mencari Tuhan, kita mau supaya dihargai Tuhan, ya, maka percayalah, seiring berjalannya waktu orang-orang ini bahkan bisa berubah. Amin. Karena di saat kita mencari penerimaan Tuhan, pengakuan Tuhan, hidup kita kan berarti harus semakin suci, kudus, sempurna, kan begitu. Hidup kita berubah, di saat hidup kita berubah, kita sebetulnya sementara memenangkan jiwa-jiwa di sekitar kita melalui perbuatan kita. Amin. Nah, sehingga sejatinya kita perlu menyadari bahwa kita harus prioritasnya yang utama mendapatkan pengakuan Tuhan. Tuhan terima atau tidak. Gitu. Amin. Jangan kita mencari pengakuan dari manusia. Kita cari pengakuan Tuhan terhadap diri kita. Ya. Sahabat Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih. Ya. Kita perlu menyadari bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Ya. Jauh sebelum kita meminta supaya Tuhan mengakui kita, ya, kita itu berharga di mata Tuhan. Amin. Sehingga dengan dasar ini sebetulnya kita tidak perlu lagi meminta pengakuan orang atas diri kita karena Tuhan telah mengakui kita, karena Tuhan telah menerima kita. Nah, selanjutnya setelah kita menerima pengakuan dari Tuhan, ini sifatnya progresif. Sifatnya progresif, tetapi terlebih dahulu kita perlu menyadari, termasuk saya harus terus menyadari, ya, bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Di dalam Mazmur 8 ayat yang ketiga sampai yang ke-9 demikian firman Tuhan. Tetapi kalau misalnya di dalam Alkitab yang buku, ya, mungkin itu ayat yang keempat, ya. Demikian firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu, langit Allah Elohim, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Yang siapa tempatkan? Tuhan Yesus tempatkan. Amin. Tuhan Yesus kan adalah Allah tapi dia pelaksana. Bapa Yahweh yang merencanakan, yang mengeksekusi, yang melaksanakan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kelima, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Perhatikan. Kembali, ya, jika aku, ya, melihat langitmu, ya, Syamayim, langit Tuhan. Buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Artinya apa? Ini kebesaran Tuhan, amin. Alam semesta. Melihat langit yang Tuhan ciptakan, buatan jari Tuhan, bulan dan bintang-bintang yang Tuhan tempatkan. Begitu besarnya Tuhan kita. Kemudian bertanyalah pemazmur, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Haleluya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Wow. Kita semua sahabat Bapak Ibu harus menyadari bahwa kita semua dibuat hampir sama seperti Allah. Jadi kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Rancangan awal Tuhan, grand design awal Tuhan diciptakan serupa dan segambar. Amin. Haleluya. Segambar dan serupa. Gambarnya sudah ada dalam diri kita. Apa itu? Pikiran dan perasaan. Haleluya. Kita spesial loh. Pikiran dan perasaan kita yang menghasilkan kehendak dan kehendak kita itu bebas. Kita juga diberikan pilihan manusia. Mau pilih apa? Mau ikut Tuhan atau tidak, ya. Pilihan kita ada pada kita. Tetapi ini loh, saat ini Tuhan mau menyampaikan bahwa apa? Bahwa kita itu berharga di matanya. Amin. Bahwa kita itu berharga di matanya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Kita ini diciptakan hampir sama seperti Allah.
Grand design, rancangan awal Tuhan, Tuhan mau menciptakan kita segambar dan serupa. Gambarnya sudah ada pada kita. Keserupaan itu, serupa yang betul-betul teleios, selesai, matang, dewasa, itu seiring berjalannya waktu. Tetapi baru mau menjalani, menggelar hidup agar dapat mencapai keserupaan sesuai dengan yang Allah inginkan sehingga sama dengan Allah, manusia jatuh ke dalam dosa. Adam pertama gagal, ada Adam kedua melalui Yesus Kristus yang telah dipersiapkan sebelum dunia ini dijadikan. Ini dahsyatnya Tuhan loh. Ini kemahakuasaan Allah. Allah tahu kita mau jatuh. Allah siapkan. Kalau kita tahu ya, misalnya seseorang ini nanti akan menghancurkan hidupku, apa yang kita lakukan? Kita langsung berantas. Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Allah yang kita sembah suka-suka dia tuh begitu. Kalau misalnya pernah enggak terpikir kita ini yang sudah rusak. Manusia Adam jatuh ke dalam dosa sudah rusak. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin kalau misalnya kita yang jadi Allah, berapa lama kita apa? Buat baru, betul enggak? Pernah kita membuat satu adonan? Adonan, misalnya kita buat satu adonan kue, rusak. Apa yang kita lakukan? Buang. Buat apa? Betul enggak? Buat apa? Tetapi Allah luar biasa. Allah bukan seperti pikiran kita. Ya. Allah bukan seperti pikiran kita manusia yang seringkali membatasi segala sesuatunya. Kejatuhan manusia di dalam dosa justru itu merupakan wujud kasih Tuhan. Karena telah dipersiapkan sebelumnya melalui Kristus, ya, yang adalah Adam kedua, untuk menolong kita. Tetapi semua kembali kepada kitanya, respon kita seperti apa, betul enggak? Kita mau menerima atau enggak? Kita mau menghidupi Kristus dalam diri kita atau tidak? Nah, ini kita perlu menyadari bersama bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 dalam Mazmur 8 tadi, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Awalnya ini sahabat Bapak Ibu, ya. Tetapi karena kejatuhan tetap ada, ya, kemuliaan dan hormat, tetapi itu belum mencapai standarnya Tuhan. Nah, Kristus hadir memberikan satu standar. Kalau Kristus yang adalah Allah dalam kesetaraan sebagai Allah tidak menganggap sesuatu hal itu yang harus dipertahankan, dia apa? Dia mengosongkan dirinya sendiri dengan penuh kerelaan, mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia dalam keadaannya sebagai manusia, taat dan setia sampai mati di kayu salib. Dia juga bergumul, dia juga berjuang. Nah, kemudian setelah dia naik ke sorga, ya, dia berikan kepada kita, ya, Bapa berikan kepada kita Roh Kudus. Tujuannya apa? Menuntun kita kepada segala kebenaran supaya kita bisa diubahkan melalui kebenaran. Artinya apa? Harus ada perjuangan dari kita. Amin. Sehingga maaf sahabat Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang berpikir ya, semua sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Pokoknya kita yang sekarang ini semua karena Tuhan, semua karena Roh Kudus. Jadi seakan-akan semua itu dikerjakan sepihak oleh Tuhan. Itu tidak fair sahabat Bapak Ibu. Tuhan sudah selesai atas karyanya. Pekerjaannya dia telah selesai lakukan. Sekarang kita mau melanjutkan pekerjaannya yang merupakan pekerjaan kita. Untuk itu kita harus berjuang. Seperti halnya Kristus berjuang, kita juga harus berjuang. Ini yang perlu kita sadari. Sebagai wujud respon kita berharga di mata Tuhan. Ayat yang ke-7. Ya. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Amin. Kita telah bisa menaklukkan laut melalui apa? Kapal. Kita menaklukkan udara lewat apa? Pesawat.
toh jatuhnya manusia juga masih bisa menaklukkan. Binatang kita taklukkan. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ini ayat yang ke-10, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Setelah kita tahu bahwa kita begitu dihargai oleh Tuhan, kita begitu mulia, berharga di mata Tuhan, yang harus kita lakukan apa? Memuliakan Tuhan. Amin. Jangan sibuk dengan diri kita sendiri. Jangan sibuk mencari pengakuan, penerimaan dari orang lain. Kita sibuklah mencari penerimaan dan pengakuan dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Sehingga respon kita selanjutnya apa? Memuliakan Tuhan. Sebagai wujud kita diterima, diakui oleh Tuhan. Jangan lagi mencari pengakuan dari manusia. Karena di saat kita memuliakan Tuhan, kembali lagi apa? Ibadah. Namanya kita memuliakan Tuhan, memberi nilai tinggi kepada Tuhan, itu disebut ibadah. Bukan nanti seperti halnya saat ini, kapanpun, dimanapun kita pergi dan berada, kita beribadah karena hidup kita adalah ibadah kita. Justru itu dalam setiap New Chapter Message selalu mengawali, mari kita mempersiapkan ibadah kita hari ini. Ini mindset ini yang harus kita rubah. Justru itu selalu pertobatan itu artinya metanoia, yaitu perubahan cara pikir. Kita tidak akan pernah bisa bertobat kalau cara pikir kita tidak diubahkan. Kita yang dulunya menghisap rokok, minum minuman keras, teler, berbuat kejahatan terhadap istri, masyarakat. Bertobat bukan berhenti dari itu. Ubah dulu cara pikir kita. Aku mengasihi Tuhan enggak dengan aku melakukan itu. Oh, Tuhan tidak senang. Berarti aku harus berhenti. Sampai kita nanti tidak bisa lagi berbuat dosa. Itu pertobatan. Tetapi kalau misalnya tahapannya sedangkan tidak ada tawaran kita bisa jatuh, berarti belum bertobat. 2, ada tawaran kita bisa jatuh, berarti belum bertobat. Sampai kita sekalipun ada tawaran, enggak. Itu kita bertobat. Kembali lagi orientasinya, cara pikirnya karena aku mau menyenangkan Tuhan. Bukan lagi juga karena takut masuk neraka. Jadi tahapan ini sahabat Bapak Ibu memang harus benar-benar kita bisa capai. Jadi kalau misalnya kita diancam, kita tidak akan tulus mengasihi Tuhan. Sama seperti halnya kita mengancam anak kita. Anak kita tidak akan tulus. Tetapi kalau kita beri pengertian kenapa kamu tidak boleh melakukan ini, karena kalau kamu melakukan ini, begini. Ubah dulu cara pikirnya, cara pandangnya, karena Papa sayang sama Ivi. Ini untuk kebaikan Ivi. Cara pandangnya berubah, ya seperti halnya cara pandang kita berubah, kita tidak lagi mau melakukan yang tidak berkenan di hadapan Bapa kita. Seperti halnya Ivi tidak akan mau melakukan hal yang tidak berkenan di mata Papa dan Mama, karena Ivi diberikan pemahaman, anak saya nama Ivi diberikan pemahaman. Itu kita juga harus mau menerima, mau berubah. Sekali lagi sebagai wujud kita memuliakan Tuhan. Ayat yang lainnya sahabat Bapak Ibu, Ayub yang ke-7 ayat yang ke-17. Apakah gerangan manusia? Siapa itu manusia? Ya, sehingga dia kau anggap agung. Kita itu agung loh, amin. Bukan nama kita agung ya. Kita itu agung, mulia. Selanjutnya, dan kau perhatikan. Amin. Termasuk kakak Noel juga Tuhan sementara perhatikan. Amin. Kita semua sementara Tuhan perhatikan di tempat ini maupun sahabat Bapak Ibu yang menyaksikan secara online. Dengan sungguh-sungguh engkau sementara diperhatikan Tuhan. Amin. Ayat 18, dan kau datangi setiap pagi, justru itu sahabat Bapak Ibu ya. Karena Tuhan mendatangi kita tiap pagi, kita juga mau berjuang setiap pagi, bangun pagi hari. Supaya di saat Tuhan mendatangi kita juga mendatangi Tuhan. Ketemulah kita. Amin. Ini yang amin ini harus
bertobat. Harus bangun pagi. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan mendatangi sekali lagi ya, ini bukan Taurat ya. Tentu kalau misalnya kerjaan sampai larut malam, karena bekerja juga kan adalah ibadah. Sampai jam 1, jam 2 pagi saya juga ada teman yang begitu. Kejar tayang dan lain sebagainya. Kalau misalnya tidak bisa bangun pagi hari ya, juga tidak apa-apa. Tapi pas bangun langsung cari Tuhan. Jangan bangun cari dulu kerjaan dan lain sebagainya. Atau kalaupun bisa bangun pagi, habis itu habis doa pagi baru lanjut lagi istirahatnya. Bisa. Semua kan tinggal bagaimana kita mau manage. Tapi firman Tuhan sendiri yang bilang, dan kau datangi setiap pagi. Di sini, kalau misalnya presiden, sudah jauh presiden. Bupati jauh. Kong Batoki, pagi-pagi. Tuh datang 4 orang. Secara pribadi, ini kan datang secara pribadi. Apa yang orang lakukan? Tak salah, semua langsung cepat tidur. Supaya besok bangun pagi. Amin. Apalagi Tuhan yang mendatangi kita setiap pagi. Selanjutnya, dan kau uji setiap saat. Haleluya. Jadi tidak ada yang namanya ya kelulusan tanpa ujian. Ujiannya kapan? Ini tiap saat. Sehingga sepanjang waktu hidup kita 1 kali 24 jam, kita harus selalu dalam hadirat Tuhan. Kita harus selalu ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Kita harus selalu beribadah. Amin. Amin. Connect terus dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, tetap kita connect dengan Tuhan. Karena apa? Setiap saat kita diuji. Haleluya. Jadi kita berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi kalau misalnya kita mengalami persoalan saat ini, sahabat Bapak Ibu, berarti apa? Kita sementara diperhatikan. Karena kita diuji. Tuhan mendatangi kita. Ya, tentu ujian ini bukan berarti Allah yang jahat ya. Bukan, sahabat Bapak Ibu. Dunia ini sudah rusak. Tuhan mempersiapkan suatu tempat yang baru. Yaitu di langit baru, bumi baru. Kita mau dibawa ke sana, dan orang-orang yang mau dibawa ke sana itu ya harus tentunya bebas dari yang namanya kodrat dosa. Kalau misalnya masih sama, ya masih berpotensi melakukan dosa, kemudian ada di sana, langit baru, bumi baru juga nanti rusak. Dan Tuhan tidak mau mengulangi kejadian yang sama. Justru itu Kristus diturunkan bagi kita, supaya kita bisa meneladani hidupnya, ya, supaya kita kembali pada rancangan yang agung dan mulia dalam diri kita. Kemudian kita nanti bersama-sama dengan Tuhan di langit baru, bumi baru, dan bahkan yang taat setia, ya serupa dengan Kristus, kita akan menjadi anggota keluarga kerajaan surga yang siap memerintah bersama dengan Kristus. Amin. Ini sahabat Bapak Ibu, tangkap ya. Selanjutnya adalah Mazmur 144 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Ada yang keempat, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Tahu enggak? Kita ini seperti angin, amin. Seperti uap. Saat kita masak air, toh, uap itu kita bisa lihat pada saat mendidih. Habis itu juga tetap hilang. Kapanpun kita bisa dipanggil pulang, tetapi kita menyadari enggak kapanpun kita bisa dipanggil pulang. Ya. Kalaupun kita menyadari, tentunya kita harus berjuang untuk berkenan di hadapan Tuhan. Toh juga sahabat Bapak Ibu, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Tuhan begitu mengasihi, Tuhan begitu memperhatikan. Dan mari kita mau sadar betapa mulia dan berharganya kita, sahabat Bapak Ibu. Jangan kita sia-siakan hidup kita. Kita mau berjuang hidup hanya bagi Kristus.
Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, tidak ada kelulusan tanpa ujian. Seperti Ayub tadi sebutkan, setiap pagi Tuhan mendatangi kita, setiap saat kita diuji. Tetapi semua sekali lagi bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita. Sama halnya dengan orang tua yang selalu menyayangi anaknya. Bapak juga, Bapak yang baik, tidak mau kita menjadi seperti yang bukan Bapak harapkan. Tuh. Tetapi perlu juga respon dari kita. Mau enggak kita mau menjadi seperti yang Bapak harapkan. Respon yang baik dan benar, kita mau berjuang untuk menjadi seperti yang Bapak mau. Sehingga saat Bapak mengajar dan mendidik kita, maka jangan kita keras. Justru semakin keras, semakin susah kita dibentuk. Kitanya yang semakin siksa. Untuk itu mari kita lenturkan hati kita dan menjalani peran kita dengan sempurna. Amin. Seperti halnya tadi, tuh, Papa mau jalani peran Papa. Seringkali kan yang membuat kita stres pikiran kita. Ya memang begitu, pikiran kita yang membuat kita stres. Tetapi sekali lagi itu akibat apa? Ada keinginan, ada hasrat yang seringkali Tuhan belum tentu mau. Sama seperti halnya tadi, kita tadi terlambat 8 menit, betul enggak? Karena apa? Karena mati lampu. Gitu. Karena mati lampu kita terlambat 8 menit. Dan sebetulnya tadi pun tidak menyala lampu, tetap orang mau mulai. Tapi puji Tuhan pas jam lagi 1 atau lagi 2, jam 6:30 nyala. Ya langsung siap-siap semua. Sekalipun di YouTube dan FB tidak live streaming, nanti ditayangkan kembali hanya di TikTok yang live. Jadi bersyukur sahabat Bapak Ibu yang di TikTok yang bisa menyaksikan ini. Kita seringkali menggantikan berkat-berkat kekal dengan berkat-berkat yang lahiriah yang sifatnya sementara. Padahal sebetulnya saat kita memuji menyembah Tuhan, ya, di saat kita mendengarkan suaranya ini Tuhan berfirman. Amin. Justru itu dalam setiap doa saya selalu berdoa, Tuhan jangan yang aku mau, tetapi apa yang Engkau mau. Bukan juga menurut sahabat Bapak Ibu. Sahabat Bapak Ibu kan maunya apa? Berkat-berkat terus, mujizat terus. Saya tahu, karena saya juga dulu begitu. Tetapi banyak orang yang tidak perlu menjadi orang Kristen pun terima berkat dan mujizat. Ayo, apa beda kita dengan mereka? Kita cari Tuhan berkenan dengan nasib kekal kita, sahabat Bapak Ibu. Kita cari Tuhan karena kita mau kembali kepada rancangannya yang semula. Kita cari Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengakui kita, menerima kita, amin. Menghargai kita. Jangan sia-siakan. Haleluya. Jangan sia-siakan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih atas suara-Mu bagi kami. Kiranya kami semakin mengerti, semakin memahami, dan mau diubahkan oleh kebenaran-Mu. Bapa, yang hadir baik di tempat ini maupun dimanapun, sahabat Bapak Ibu berada yang dengan sungguh-sungguh secara online, yang mereka rindu didoakan, kiranya yang sakit disembuhkan seluruh kehendak-Mu dalam nama Yesus. Apapun segala pergumulan mereka, masalah mereka, Engkau beri jalan keluar seluruh kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya, ajar kami mengerti, memahami semua yang terjadi dalam hidup kami, yaitu untuk menuntun kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pegang kami, tolong jangan tinggalkan kami. Kami mau bersama dengan Engkau. Dan terima kasih kami boleh sadar malam hari ini bahwa kami begitu berharga, begitu mulia. Kami adalah mahkota-Mu Tuhan. Kami biji mata-Mu yang begitu berharga. Terima kasih Bapa. Dan kekasih-kekasih Tuhan, permata hatinya Tuhan. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, nantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kami terima segala berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Amin. Puji nama Tuhan, sahabat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok hari jam 5 pagi dalam New Chapter Message. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.